Sabda TV. Dalam Islam, perintah dan larangan Allah itu ada keterangan-keterangan rincian agar bisa diterapkan. Allah memang mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyakuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong kedua tangan mereka. Kalau ini diterapkan secara mutlak tanpa melihat dalil-dalil yang lain, akan hancur kehidupan. Dia maling ayam 1 ekor, potong tangannya. Maling ngutil umpamanya di minimarket, ya, paling kue atau cake atau permen, potong tangannya. Kemudian siapa yang motong? Kan perintah untuk semuanya. Udah, asal kelihatan ketahuan langsung dipotong. Tidak akan tenang kehidupan. Tidak akan tenang kehidupan. Maka karena itu para ulama kita mencari dalil-dalil yang lain untuk batasan-batasan, aturan-aturan, syarat dan ketentuan yang bisa menerapkan hukum tadi. Pertama, dia tempat barang yang dicuri itu berada dalam hirs. Dalam hirs itu tempat penjagaan seseorang. Tempat penjagaan seseorang sesuai dengan jenis barangnya. Kalau emas dan perak dan rupiah, Anda simpan di mana? Lemari. Yang lain? Tidak, saya tanya aja, saya nggak mau macam-macam. Lemari, dalam dompet atau di dalam sepatu? Dompet. Saku di dompet Anda taruh di saku atas, saku depan bawah celana, saku belakang celana, atau ada saku di samping celana, ada kan ya, saku apa namanya? Celana, apa nama celananya jenisnya itu? Kargo, ya. Di mana biasanya orang nyimpan dompet? Kargo itu isinya uang 5 juta sih, 5 juta dolar. Di sini taruhnya dompet di saku kargo. Nggak ada anak saku kargo. Maka kalau Anda taruh di saku kargo dan dicuri, tak boleh potong tangan. Kan Anda salah menempatkannya. Tapi kalau dalam dompet di saku belakang, makanya tidak bagus saku belakang, rusak tulang ekor. Saku depan umpamanya. Ini tempat dekat dengan alat vital Anda kan ya. Tentu orang nggak berani akan merogoh-rogoh ke situ. Beda tadi yang di kaki tadi, ditendangnya kaki Anda biasa sambil jalan ditendang kan ya. Lalu Anda berlutut diambil oleh dia tanpa Anda sadar. Itu menentukan. Motor Anda taruh di mana? Ini sesuai dengan tingkat keamanan di sebuah daerah dan di tempat. Kalau perumahan dengan satpam yang banyak, biasanya tidak masalah Anda naruh motor di tempat manapun. Iya atau tidak? Tapi kalau umpamanya bukan di perumahan atau perumahan tapi sistem keamanannya, CCTV-nya tidak banyak, satpamnya pun tidak ada yang patroli, pun satpamnya jumlahnya sedikit. Ini kalau Anda taruh di pinggir jalan tanpa Anda kunci, ini kalau dimaling tidak boleh potong tangan karena Anda lalai. Begitu juga mobil. Mobil orang letaknya di mana? Nasi kalau di rumah. Kalau parkir ada tempat parkiran mobil. Tentu untuk parkir mobil itu ada tukang parkirnya, bukan asal Anda taruh parkir. Dan pun Anda kunci, kalau di tempat umum, kunci setir ada lagi, kemudian kunci mobil ada lagi. Kalau setirnya tidak Anda pasang, dan ini tempat umum di kota Jakarta ya, hilang, diambil maling, itu maling tidak boleh dipotong tangannya. Karena ada unsur kelalaian Anda. Jelas? Lalu enak banget, boleh kalau gitu maling. Ya. Ada tapi sanksi lain, tapi nggak boleh potong tangan, nggak sampai syarat dan rukun ketentuan untuk menerapkan hukum potong tangan. Handphone Anda umpamanya smartphone yang mahal 5 juta, 10 juta harganya.
itu biasanya Anda taruh di mana? Kalau duduk, Anda taruh di mana? Kalau duduk umpamanya Anda, ini tempat aman di sini biasanya? Aman. Kalau dicuri orang dia potong tangan ya. Kalau enggak saya masukin lagi. Kalau enggak potong tangan dia. Ya, di depan pandangan. Tapi kalau dia duduk di sini, ditaruhnya tadi dia ngomong di situ, pindah dia ke handphone tinggal di situ. Ini dalam penjagaan agak jauh, ya, ada orang melakukan seperti itu. Ada dari orang lalai. Ini kalau dicuri, tidak potong tangan pencurinya. Maka ternyata pencuri harus belajar fikih juga dia. Sehingga kalau diterapkan potong tangan, dia berikan alasan. Saya ngambil bukan dari hirz. Begitu juga sepatu, sebagian sepatu, sendal harganya jutaan. Atau tas. Itu tergantung taruh posisinya di mana. Di tempat yang aman, sepatu biasanya di rak sepatu. Ya, enggak ada. Kalau dari rak sepatu diambilnya, potong tangannya. Tapi kalau bukan dari rak sepatu, ya umpamanya diletakin di belakang pohon situ, umpamanya karena penuh, taruhnya di belakang pohon, biasanya sering gitu kan ya. Diambil sama tukang maling. Malingnya ngerti dia fikih. Dia ini enggak potong tangan nih, ini enggak potong tangan nih. Diambilnya, tidak potong tangan. Tempat jelas itu, dan itu berbeda dari tempat ke tempat, dari daerah ke daerah. Di daerah yang penerapan syariat Allah kuat, negaranya memang menerapkan tegas, itu biasanya lebih aman. Saya waktu tinggal di Riyadh, itu mobil, Anda lihat kalau umrah atau haji, lihatlah di jalan-jalan pinggir jalan di kota Mekah, itu mobil-mobil mahal, tidak ada yang hilang. Karena pencurian di sana dipotong tangan. Maka posisi walaupun tidak dalam parkiran, tidak ada satpam, itu sudah potong tangan. Gitu juga kalau di Indonesia Anda warung tidak tutup, tidak dikunci warung Anda. Ini kalau ada yang maling tidak potong tangan. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, itu biasa kalau azan hanya ditaruh tali. Itu keamanannya seperti itu. Kalau Anda umpamanya, kalau ada orang maling nggak ngerti adat istiadat, fikih ngerti dia tapi nggak ngerti adat istiadat. Ini kata dia, ini orang lalai pedagang. Hanya taruh tali. Saya curi di sini, insya Allah nggak potong tangan. Ternyata kondisi di Mekah itu tingkat amannya cukup dengan letakkan kain atau tali, sudah itu berarti namanya hirz. Kalau ada yang lewat tali itu hati-hatian tuh. Kalau Anda tidak mencuri, tidak ngambil, walaupun Anda bilang mau beli, tidak ada masalah. Kalau masuk doang, paling diberikan, dimarahin. Jadi kalau Anda ambil, walaupun maksud Anda bilang mau beli, Anda keluar dari, cari-cari orang yang keluar dari tali tadi. Ketemu dengan polisi, Anda bisa sampai potong tangan.